Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat yang bertujuan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ke-14 bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan. Kemudian senantiasa akan memberikan salawat kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan risau, pikir, kerja beliau dibantu oleh keluarga beliau, para sahabat beliau, sehingga kita yang jauh masanya dengan beliau, yang jauh tempat dengan beliau juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Untuk itu saya ucapkan selamat jemaah Isa, dan insyaallah akan melanjutkan dengan yang lain yang dilaksanakan pada awal malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allah sudah menetapkan bahwa kejayaan manusia hanya dalam mentaati perintah Allah SWT, mengikut cara yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain mengatakan orang yang sukses adalah apabila nanti dari kemudian dia diselamatkan dari api neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu. Inilah orang yang benar-benar sukses. Bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, jika Anda takdirkan kita kaya ataupun memiliki kekuasaan, tapi nanti di akhirat kita campakkan ke neraka, maka tidak ada lagi artinya kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki di dunia. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah. Kalaulah di dunia ini Allah takdirkan kita miskin, bapa, yang dipandang oleh orang, diremehkan oleh orang, tapi di akhirat nanti kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka kita mendapatkan kejayaan dan tidak lagi ada artinya kesusahan dan penderitaan yang kita alami di dunia. Jemaah Isa rahimahullah, bulan yang berkah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita untuk memperbanyak tabungan akhirat. Mungkin pada bulan-bulan yang lain kita banyak lain, maka jangan sampai bulan yang penuh berkah ini, di mana pahala amal-amalan kita dilipat ganda kepada Allah SWT, kita biarkan berlalu begitu saja. Kita harus berusaha meraih amal-amal kita sehingga apa yang terlalai, apa yang terlupakan, apa yang kita tidak buat di luar amal kita buat sekarang, sehingga kealpaan kita di bulan Ramadan sedikitnya bisa tertutupi pada bulan ini, sehingga nanti jangan Allah amal kebaikan kita akan lebih berat daripada amal kebaikan kita. Karena apabila amal kebaikan kita lebih berat daripada kebaikan kita, maka insya Allah akan tempatkan nanti kita di dalam surga Allah Subhanahu. Nanti ada misal. Sebaliknya, jika amal keburukan kita lebih kurang daripada amal kebaikan kita, maka kita akan campakkan dalam keburukan yang Allah. Beruntung jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia banyak berdosa, suatu saat dengan kerahiman Allah SWT
akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita jangan pandang itu sesuatu yang terkapkan. Itu sudah ada tiket sedikit. Tapi ada dua kemungkinan. Ada orang yang langsung masukkan ke dalam surga, tapi ada orang yang mesti masuk dulu ke dalam surganya. Dan kita bayangkan jauh dalam. Kalau sampai kita dimasukkan ke dalam neraka, kira-kira bagaimana? Rokok saja yang kira-kira ditempelkan di bibir kita, rokok yang sudah menyala, kira-kira bagaimana perasaan kita? Apalagi api neraka yang panasnya 7 kali lipat dengan api yang terpanas di dunia ini. Kira-kira bagaimana kalau kita campakkan ke situ? Saya biasa ngeri. Saya biasa ngeri kalau saya pikirkan diri saya dicampakkan ke dalam neraka. Kadang-kadang saya melihat, ya Allah, enaknya jadi bunuh saja. Enaknya jadi bunuh saja, dia terbuat di mana-mana, dari pohon ke pohon, tapi nanti terjadi kemudian tidak akan bisa, tidak akan masuk neraka atau surga. Sesudah dia diadili oleh Allah SWT, saling balas membalas, maka sesudah itu disapu menjadi tanah. Maka sebagian daripada itu saya bilang ingin saya disapu menjadi tanah saja. Jadi jangan salah, kira-kira kita bayangkan gitu. Kalau sampai kita dicampakkan ke neraka, di mana nanti kulit kita ini kalau rusak diganti lagi kembali dengan kulit yang baru. Karena yang merasakan panas, merasakan sakit semuanya hanya kulit kita. Kira-kira bagaimana kita? Sahabat radhiyallahu anhu jangankan Utsman radhiyallahu anhu, ini salah satu khalifah yang terkenal. Jangankan baru saja ziarah ke kubur, maka dia sudah bercucuran air mata sampai jenggotnya basah dengan air mata. Baru kubur. Sehingga beliau ditanya, ya Amirul Mukminin, kalau kau mendengar diceritakan neraka, tidak sampai kau meneteskan air mata seperti ini, dibandingkan mendengar tentang kubur, kau meneteskan air mata sampai air matamu membasahi jenggotmu. Apa kata beliau? Kubur adalah terminal pertama dalam perjalanan menuju akhirat. Kalau kita selamat di kubur, maka perjalanan selanjutnya akan menjadi mudah. Kalau kita celaka di kubur, perjalanan selanjutnya akan lebih berat. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, dia menyebabkan orang masuk kubur bukan masalah besar, tapi diantaranya adalah persoalan sepele saja, yaitu tidak menjaga ketika dia berhaji. Dan yang paling banyak adalah ghibah. Nah, ini yang paling bahaya. Ghibah ini paling banyak mencampakkan orang ke dalam api neraka, mencampakkan orang dalam siksa kubur. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mati dalam peperangan. Dia adalah keluarga daripada Ummu Darda radhiyallahu anha. Sehingga tidak sengaja Ummu Darda mengatakan ketika ditanya mengenai keluarganya yang mati dalam peperangan dan dia masuk surga, dia di surga. Maka Rasulullah mengatakan, dari mana kau tahu dia masuk surga? Dari mana kau tahu? Mungkin dia pernah menggibah. Nah, ini bahaya. Mungkin pernah dia menggibah. Nah, padahal ini orang yang mati dalam peperangan yang kita perkirakan syahid. Rasulullah katakan mungkin dia tidak masuk surga, masuk neraka karena dia menggibah. Dan ghibah ini sekalian dosanya luar biasa. Tidak terasa ghibah, gampang sekali kita menggibah. Tapi dosanya luar biasa. Dikatakan yang namanya riba itu dosanya lebih baik daripada berzina dengan ibu sendiri. Ini riba yang paling sedikit. Tapi ghibah lebih besarnya lagi dosanya daripada riba itu. Jadi hati-hati ibu sekalian, jangan sampai puasa kita, ibadah kita yang Allah sudah janjikan dengan pahala yang berlipat ganda ini rusak dengan adanya kita bergibah.
Apalagi baru-baru ini kita pemilihan umum, subhanallah, luar biasa, ustaz lagi yang menggibah. Bukan lagi orang biasa, tapi ustaz lagi yang menggibah. Dan apa itu gibah? Gibah, sahabat mengatakan ya, kalau Rasul mengatakan gibah itu adalah menceritakan keburukan saudara kita yang sekiranya dia mendengar dia tidak suka. Saya mengatakan, kalau itu benarnya Rasulullah, kalau benar apa yang dilakukan dan saya ceritakan itu suka, justru misalkan Rasulullah itulah gibah, walaupun benar. Bagaimana kalau salah? Kalau salah itulah fitnah, dan fitnah itu diam daripada Allah. Jadi kita hati-hati dalam Ramadan ini. Kita jaga, walaupun kita sudah lapar, tapi usahakan menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, sehingga Allah SWT yang terus menjadikan pahala yang besar dalam amal-amal kita. Jangan sampai rusak karena kita menceritakan keburukan dan kejelekan saudara-saudara kita. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah pentingnya kita saling ingat. Jadi jemaah, inilah bulan di mana kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal-amal kita. Bukan main. Satu amalan fardu di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali di luar bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang kita amalkan pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, dinilai oleh Allah SWT sama dengan amalan fardu. Jadi kesempatan bacaan Quran kita yang tadinya satu huruf, satu hasanah sampai 10 pahala kebaikan dalam bulan Ramadan, dikali lagi 70 kali. Jadi bagaimana yang tamat Al-Quran kurang lebih 6.000 ayat, berapa banyak daripada huruf, dikali sekian, jadi kesempatan jemaah. Jangan sampai kita lalai dalam ini. Tentunya apalagi di masjid ini ada tadarus, sebentar, ada semua. Ya bagi ada kesempatan, itulah. Kalau tidak bisa ikut mendengar juga bacaan Al-Quran juga mendapatkan pahala. Jadi jemaah bisa rahimahullah, insyaallah nanti akan lanjutkan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Kita perlu berusaha dalam bulan yang sangat berbahagia. Bagaimana kita mengisinya dengan amal-amal yang dengan asbab amal-amal kita ini, dan pada akhir Ramadan kita mendapatkan gelar takwa dan mendapatkan ibnu minan nar, pembebasan dari api. Jadi saya kira sudah sampaikan, sudah banyak kita sampaikan, yang sangat pentinglah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang bermanfaat, yang sampai kita nonton, kita tinggalkan sedikit, yang biasa main kafe tinggalkan dulu. Isi bukan Ramadan ini dengan amal-amal yang bisa bernilai Allah SWT, sehingga memberatkan amal kembali kita, sehingga Allah SWT dengan amal yang baik dengan rahmat Allah SWT kita akan masuk surga tanpa singgah dua tempat. Wabillahi hidayah wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.